Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Kepada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama poros Nabi. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat kalian semuanya? Alhamdulillah. Aku selalu berdoa untuk saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada. Mau di Brunei, di Malaysia, dimanapun, di barat Indonesia, di timur Indonesia, di utara Indonesia, di selatan Indonesia. Kudoakan semua umat Islam agar cerdas, agar tak terjadi salah paham di antara kita. Insya Allah, walaupun kita suka berantem argumen, tapi kita tetap diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Beda pendapat bukan berarti musuh. Insya Allah, kita terus begini. Walau dari pihak-pihak lain, orang-orang yang berada di luar Islam melihat kita berantem, nggak apa-apa. Inilah indahnya Islam. Agama yang demokrasi, terbuka untuk umum. Islam bukan agama tertutup, bukan. Tapi setan-setan dari jenis manusia selalu memfitnah, menyebarkan isu-isu, tuduhan-tuduhan negatif terhadap Islam. Dipetak-petakkannya Islam. Ada kaum muda, ada kaum tua, macam-macam. Ada yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaku-ngaku banyak, mayoritas di Indonesia, mayoritas. Tapi kalau ditanya, apa itu definisi dari Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka tidak bisa jawab. Kalaupun bisa jawab, terbata-bata dan tergagap-gagap. Karena itu kata kiainya, kata mursyidnya. Apa yang dikasih mursyid, dikasih kiai, sami'na wa ta'na. Gak boleh dikritisi, apalagi dipertanyakan, dikejar, nggak boleh, tabu. Berbeda sama jamaah pengajian kitabul Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut salafi, atau yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang kritis mencari kebenaran. Jika bertanya kepada gurunya menjelaskan Quran dan hadis, atau pendapat para sahabat, atau ulama-ulama poros Nabi seperti Imam empat mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Imam Ahmad. Berbeda sama pengajian-pengajian tradisional. Apa yang disampaikan oleh kiainya, mursyidnya, sami'na wa ta'na. Astagfirullah, menyedihkan semuanya itu. Mari kita lihat bagaimana ini. Seorang ibu gitu semangatnya dia berdakwah. Tapi dakwanya seakan-akan memfitnah, menuduh. Mari kita dengarkan yuk. Bagaimana ibu ini menyampaikan tentang salafi. Dalam pemahamannya itu salafi itu apa sih? Benar nggak ini pernyataan ibu ini tentang salafi? Salafi versi pemikiran hawa nafsunya. Mari kita dengarkan. Maka anak-anak Wahabi Salafi ini koidahnya salah dia pakai. Kalau dia mengatakan kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka sesat bid'ah. Itu kan koidah yang mereka pakai. Padahal koidah yang benar adalah melaksanakan ibadah apapun tanpa dalil, maka itu sesat. Dan yang menyesatkan itu siapa? Tentu yang berkapasitas dalam hal ini. MUI tentunya, Majelis Ulama Indonesia. Tidak sembarangan main sesat-sesatin orang gitu kan, apalagi sesama Islam, sesama Muslim gitu. Maka anak-anak Wahabi Salafi kan begitu, main sesat aja. Kalau sudah kita disesatin, maka
kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Neraka tempat kita semua. Nauzubillah. Sudah kita dengarkan pengertian ibu itu membahas tentang salafi. Ya itulah, kasihan ya. Paling salaf itu adalah bagaimana rekam jejak sahabat Rasulullah melaksanakan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah. Bagaimana tabi'in pengikut para sahabat, tabi'in pengikut para sahabat-sahabat. Itu salafi. Bukan versi yang kayak dikatakan tadi salafi. Bukan. Itu kurang tepat bisa dikatakan begitu. Makanya kita berguru tuh banyak. Biar paham. Yakin tak? Sebanyak apapun guru kalian semua, kalau di sumbernya itu Quran, hadis, tidak akan terjadi salah paham. Tidak akan terjadi. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah terjadi salah paham. Mari kita ikuti. Beliau bicara tentang Wahabi. Tadi salafi, ini Wahabi. Apa sih Wahabi itu? Versi ibu ini ya, versinya. Mari kita dengarkan. Ya itu fahamnya Wahabi, salafi memang begitu. Nggak bisa dipungkiri, kita nggak ngomong bohong gitu, bahwa memang anak-anak Wahabi, salafi memang menyesatkan orang-orang yang melakukan yasinan, terus malam 1 Muharram, berzanji, maulidan, termasuk dengan mengirim doa kepada orang-orang yang udah meninggal, mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang udah meninggal. Kan mereka sesatkan itu. Mereka katakan, makanya antum harus paham Wahabi, salafi gitu, agar tidak, ya anak cucu kita lah tidak terjerembab dalam pemahaman ini gitu kan. Karena anak-anak Wahabi, salafi kan kaidah yang mereka pakai kan, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka sesat, bid'ah. Itu kan kaidah yang salah. Kalau memang benar kaidahnya seperti itu, kita sekarang balik lagi. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Siapa ya? Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Beliau selalu menjaga wudunya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga terompahmu saja sudah terdengar di surga? Apa jawaban Bilal bin Abi Rabah? Beliau mengatakan bahwa beliau selalu menjaga wudu, tajdidul wudu, selalu menjaga wudu setiap saat. Lah, apakah ini dilakukan oleh Nabi? Tentu tidak. Maka kenapa Nabi bertanya? Nabi tidak pernah melakukan itu. Lalu sekarang kalau Nabi tidak melakukan itu, pakai kaidah yang itu, berarti Bilal sesat dong. Begitu. Bid'ah yang dilakukan oleh Bilal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa benar perkataan ibu tadi ngomong? Salafi suka membid'ahkan, salafi suka menyesat-sesatkan, maulid Nabi nggak boleh. Gitu. Semua itu ada dalil, ada dasar. Ulama-ulama pewaris Nabi yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah tidak punya wewenang membuat hukum, tidak punya wewenang untuk menyesat-nyesatkan manusia. Mereka berkata berdasarkan dalil, rujukan hujah yang sahih. Berhentilah memfitnah, berhenti. Ulama-ulama pewaris Nabi nggak mudah mengkafir-kafirkan orang. Tapi kata-kata kafir keluar apabila ada dalil dan hujah untuk mengatakan kafir itu. Jangan terlalu bersemangat untuk menyebar fitnah. Jangan. Mari kita dengarkan keterangan ulama pewaris Nabi. Benarkah mereka gampang mengkafirkan? Saya rasa tidak. Mereka mengatakan berdasarkan dalil dan hujah. Mari kita dengarkan. Ya Ahlus Sunnah As-Salafiyun selalu dituduh orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang. Padahal para ulama kita, ya mereka sudah membahas perkara-perkara apa saja yang bisa mengkafirkan seseorang dari keislamannya. Iya, nah ketika kita menyampaikan orang yang tidak sholat, dalam keadaan dia yang menolak akan kewajiban sholat itu, maka dia kafir. Iya, ini perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Ketika seseorang menolak akan kewajiban zakat, maka orang tersebut kafir, karena ini perkara pokok-pokok dalam agama. Nah begitu juga ketika seseorang mengingkari akan syahadat, dan syahadat itu bukan hanya sekadar ucapan, tapi syahadat itu ada konsekuensi-konsekuensi yang seseorang harus lakukan.
Iya, di antara konsekuensi ucapannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesembahan yang disembah selain Allah dan sesembahan yang batil. Ketika seseorang mendatangi kubur, ya, kemudian dia meminta kepada kubur tersebut, dia memohon kepada pemilik kubur agar diberikan apa yang dia inginkan, maka orang seperti ini kufur, keluar dari Islam. Pembahasan kita adalah pembahasan orang yang mendatangi kubur dan meminta kepada kubur akan hajat-hajat mereka. Kita tidak membahas orang yang mereka mendatangi kubur mendoakan kebaikan bagi si kubur, karena ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah. Iya, kita juga tidak membahas orang yang datang ke kubur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, tetapi keyakinannya di kubur ini lebih baik, saya lebih khusyuk. Orang seperti ini juga tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ketika Anda datang ke kubur, pada poin yang pertama yang Anda ingin lakukan, maka ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, yang kedua, kalau Anda melakukan poin yang kedua, Anda berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan, dengan keyakinan di kuburan ini saya lebih khusyuk dalam saya berdoa dan saya minta kepada Allah, ini juga tidak dikafirkan. Kemudian bagaimana Anda mengeneralkan mereka inilah kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang, ya, dalam keadaan, ya, mereka mengitlakkan siapa saja datang kubur kafir. Siapa yang ngomong kafir orang datangi kubur? Ya, ini merupakan bentuk kedustaan. Saya alamuna ghadan manil kadzabul asyir. Akan datang, akan ketahui siapa sebenarnya pendusta, siapa sebenarnya yang suka mengkafir-kafirkan muslimin. Iya, inilah bagian kebohongan, bagian dari kedustaan. Mari kita semuanya kembali kepada ajaran yang luhur, Islam yang murni, suci, bersih dari kontaminasi pendapat akal hawa nafsu. Semua kita bersatu dalam manhaj tali agama Allah, kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mari, siapapun yang menyampaikan Quran dan hadis, dialah guru kita. Saudaraku seiman, seislam, hanya kepada Allah kita kembali. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Banyak sekali janji Allah di Al-Quran, tempat orang yang bertakwa kelak di akhirat, yaitu surga yang indah, tak terbayangkan keindahannya. Abadi penghuninya, kekal di dalamnya, usia muda, tak tua, tak kurang, tak lebih. Begitu juga ancaman azab siksa neraka jahanam yang sangat mengerikan. Kepada orang-orang durhaka, orang-orang sombong yang menolak Al-Quran, orang sombong menolak sunnah Rasul, telah disampaikan kepada mereka, mereka ngeles dengan pendapat-pendapat lain. Mereka utamakan pendapat guru-gurunya, kiai-kiainya, mursyid-mursyidnya. Mereka rendahkan Quran, mereka rendahkan sunnah. Kalaupun mereka menafsirkan Quran, bukan penafsiran sesuai dengan para sahabat Rasul, bukan, tapi dengan pendapat pikirannya, pendapat hawa nafsunya, untuk kepentingannya. Bukan bagaimana sahabat Rasulullah memahami Quran, bukan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW memahami Islam, melaksanakan Islam. Insya Allah, Allah meridhoi kita. Hidup membela agama Allah, hidup beribadah, dan saling peduli sesama umat manusia. Wahai saudaraku seiman, seislam, ketahuilah, di luar kita, di luar Islam, itu tetangga. Siapapun mereka, apapun agama mereka, itu tetangga kita. Selagi mereka tidak berbuat kejam, tidak memerangi kita, mari kita berbaik kepada mereka. Karena konsep seperti ini telah dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau memimpin di Madinah Al-Munawwarah. Yang berbeda dengan kita, hidup aman, nyaman, tentram. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah. Makanya selalu kita katakan. Dan Allah juga menjelaskan bahwa Rasulullah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Bukan siapa-siapa, bukan tokoh-tokoh manapun, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itulah satu-satu manusia yang wajar dan harus kita contoh sebagai umat Islam. Insya Allah hidup kita nyaman, sehat walafiat, tak kurang satu apa-apa. Saya telah menyampaikan, saudaraku seiman seislam yang menyimpulkan, tapi berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan dengki. Insya Allah lain waktu kita ketemu dalam kesempatan materi yang berbeda, tapi tetap kehadiran kita untuk menghadirkan berita-berita yang seimbang, informasi yang berimbang, agar lengkap. Jadi tidak satu pihak saja, mesti ada dua pihak, hanya dua pihak. Aksi, reaksi, action, reaction. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين